Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembahasan kita dan insya Allah ini pembahasan yang terakhir untuk kitab ini insya Allah ya. Semoga Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, yang dapat diamalkan dan bermanfaat juga buat orang lain. Rasyad, bisa baca, Sat? Wa hadisu Abi Waqidin laisi qala kharajna ma'an nabiyyi ila Hunaini wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin wal musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwatin famararna bi sidratin fakulna ya Rasulullah ija'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin. Hal tersebut juga terdapat pada hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau berkata, kami keluar bersama Nabi SAW menuju Hunain dan kami baru saja kembali dari masa-masa kekufuran. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang digunakan untuk beriktikaf di sekelilingnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon tersebut dinamakan Zatu Anwat. Kemudian kami melewati sebuah pohon. Lantas kami berkata, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat, sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki Zatu Anwat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sekarang kita di pembahasan tentang hadis tentang pohon Zatu Anwat yang dimiliki oleh kaum musyrikin ya. Nah, kita masuk ke poin yang 54. Bahwa anwat adalah bentuk jama dari naut. Kata kerjanya bermakna menggantung. Nah, sehingga naut itu adalah sesuatu yang digantung. Orang-orang musyrik biasa menggantungkan senjata pada pohon tersebut agar memperoleh berkah. Jadi mungkin panah, pistol nggak ada ya, panah, tombak, terus apa lagi? Perisai. Nah, itu yang digantung-gantung tuh. Mereka mengharapkan keberkahan. Sekarang Anda tanya, ada nggak zaman sekarang orang-orang yang suka gantung-gantungin keris di pohon, di mana gitu, yang di tempat-tempat yang menurut mereka berkah? Ada. Nggak ada bedanya tuh sama orang-orang musyrik zaman dulu kan. Hanya penting nih kita belajar nih, yang selanjutnya. Nah, kenapa sih orang jadi ikut-ikutan? Kenapa sih banyak yang mau ikut-ikutan? Ya kan? Karena bencana besar pada umat adalah karena taklid atau ikut-ikutan tanpa dalil. Jadi ikut aja. Jika nggak tahu tuh dalilnya apa, yang penting gue ikut aja. Kata ibu anak gini, kata bapak anak, memang orang tua itu buat diturutin. Tapi selama tidak memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Kalau orang tua suruh kita berbuat maksiat kepada Allah, nah ayo kita pergi ke pohon ini. Kita minta keberkahan. Itu kan bermaksiat sama Allah, bahkan berbuat syirik kepada Allah. Apa sih yang dimaksud dengan pohon Zatu Anwat tadi? Pohon Zatu Anwat itu, ya kan, di mana orang-orang musyrik menggantungkan alat-alat senjatanya tuh, alat-alat perisainya, panahnya, tombaknya, untuk mengharapkan keberkahan. Dan ini mereka lakukan apa? Karena ikut-ikutan. Dan bencana besar pada umat ini, dan bisa terjadi, dan juga terjadi pada umat muslim adalah karena taklid. Ikut-ikutan tanpa dalil. Ibaratnya ikut tanpa dalil tuh kayak udah nggak peduli deh.
ada larangannya, ada perintahnya, pokoknya anak ikut aja. Nggak peduli ada dalilnya apa enggak. Disuruh ini ikut, suruh ini ikut, itu tuh taklid. Disuruh puasa mutih ikut, ya kan? Disuruh lihat sio ikut, itu taklid tuh. Ikut-ikutan apa lagi? Rumah punya bikin gedung nih, Anda juga nggak mau bikin lah yang ada lantai 4-nya, karena nanti syirik nanti nggak laku, nggak berkah. Nah itu syirik juga tuh. Padahal orang Muslim itu taklid tuh. Dan tasyabuh itu menyerupai kebiasaan non Muslim. Jadi orang kafir lakuin apa ikut-ikutan tuh. Orang kafir merayakan ini, ikut merayakan ini. Orang kafir merayakan itu, ikut merayakan. Itu bahaya tuh. Kita orang Muslim tuh punya harga diri. Kita kan udah dikatakan, sebaik-baiknya umat atau agama paling sempurna adalah agama Islam. Kita sebagai umatnya harus berlaku atau berperilaku seperti orang yang memiliki agama yang sempurna. Bukan malah ikutan agama lain. Udah tahu kitab sucinya paling sempurna, tapi dia tetapnya enggak, di kitab suci yang di kitabnya orang kafir ada juga anak ikut itu, enggak. Kan toleransi, enggak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita harus punya harga diri. Mulai sekarang, udah deh, yang masih taklid, ikut-ikutan, nggak tahu dalil, tanya dalilnya apa. Besok kita merayakan ini ya, karena begini. Ada contohnya nggak dari Nabi? Ada perintahnya nggak? Kalau nggak ada, kita jangan ikut. Dan tasyabuh, tahun baru Masehi ikut-ikutan, bakar kembang api. Itu kan orang kafir yang bakar-bakar, yang pakai nyalain api, terus nyembah, terus joget-joget keliling, tiup trompet, bel-bel, itu kan orang kafir semua. Orang Islam nggak ada kayak gitu. Ngapain kita ikut-ikutan? Toleransi bro, nggak ada urusan toleransi. Toleransi itu kita nggak ganggu dia gitu. Kita tetap memperlakukan dia sebagai tetangga dengan baik gitu. Tapi bukan berarti dia mengadakan perayaan Thanksgiving gitu, terus ikutan Thanksgiving gitu. Oh ini kan kebudayaan keren. Enggak ada urusan keren. Keren dari mana? Islam agama paling sempurna. Keren tuh jauh di bawah sempurna bro. Jauh. Kalau udah sempurna nggak ada lagi istilah keren. Kitanya aja yang nggak punya ilmu. Rugi kan? Dan apa yang terjadi nih? Pelajaran selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahu Akbar ketika mendengar para sahabat meminta dibuatkan Zatu Anwat yang menunjukkan keheranan beliau. Nah, ini salah satu bentuknya nih, salah satu bentuk yang kita bisa contoh nih. Jadi kalau misalnya kita heran, jangan, oh my God, OMG, astaga naga, jangan. Tapi Allahu Akbar, bilang. Dan kita dapat pahala 2. Ya kan? Selain menyebut nama Allah, kita juga mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu pahalanya 2. Daripada oh my God, nggak ada pahalanya. Dan kita lihat betapa banyak orang Muslim bangga bisa nyebut oh my God. Iya kan? Nah pelajarannya itu tuh. Jadi kalau heran mulai sekarang nggak ada lagi ya yang nyebut-nyebut selain itu. Dan hadis ini menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran. Nah ketika Nabi Muhammad SAW melewati pohon itu dan para sahabat yang baru masuk Islam meminta dibuatkan pohon seperti itu, langsung diingkari tuh kemungkaran. Jadi kita kalau melihat kemungkaran kita harus ingkari, dan selemah-lemahnya mengingkari adalah dengan hati. Jadi kalau bisa dengan tangan tuh itu sekuat iman yang paling kuat tuh. Sebagaimana iman itu berkurang dan bertambah, dengan kita mengingkari dengan tangan itu sekuat-kuatnya iman tuh. Ya kan? Lalu dengan lisan, lalu paling lemah dengan hati. Makanya kalau orang-orang soleh tuh, mereka tuh nggak ada yang suka pergi ke mall. Mereka takut sekali pergi ke mall. Kenapa? Karena di sana ada yang terbuka auratnya, ada musik-musik,
ya kan? Ada pelanggaran syariat. Mereka, orang-orang soleh ini kalau lagi, misalnya qadarullah harus masuk ke mall gitu ya, misalnya. Apa yang dilakukan? Mengingkari itu setiap peristiwa itu. Ada perempuan nggak pakai hijab, diingkari dalam hati, diingkari. Semua diingkari, ada musik diingkari. Capek. Makanya jangan pikir orang soleh, kok ana jarang ya lihat ustadz ini di mall. Oh ana nggak pernah lihat. Ya capek soalnya ngingkari itu. Mendingan di rumah, di depan buku. Ya kan, sama istri, sama anak. Kemungkaran nggak banyak. Coba masuk ke mall. Dari yang, ya maaf ya, ada jual minuman keras, ada yang jual rokok, ada yang nggak tutup aurat, ya kan? Belum lagi ada yang pokoknya segala macam kemungkaran kadang lengkap di mall tuh. Diingkari terus tuh dengan hati, karena bisa jadi kalau dia nggak kenal kan nggak mungkin dia datang tiba-tiba, Pak jangan jualan lagi ya, atau saya tutup, nggak mungkin kayak gitu. Dia mengingkari dalam hati, dan capek mengingkari dalam hati itu. Kalau di mall itu bisa berapa tempat diingkari itu kan. Nah, makanya pasar itu tempat yang dibenci. Dan tempat yang dicintai Allah adalah masjid. Dan jangan sampai orang-orang yang perilaku mall itu masuk ke masjid, ya kan? Masuk masjid baru pakai hijab, kasihan bapak-bapak yang udah di dalam masjid. Kan ada tuh yang kadang orang kantoran, maaf ya, datang pas udah dalam masjid, pas lagi udah depan gelar sajadah, baru dia tuh pakai ininya, mau kenanya gini. Kasihan bapak-bapak yang di dalam situ tuh, melihat si mbak nggak tutup aurat. Dosa tuh, padahal dalam masjid. Jadi saran anak kalau yang belum pakai hijab, pakai. Perintah Allah ini. Dan selanjutnya, mengambil berkah dari batu, pohon, atau dari bangunan yang dianggap keramat adalah suatu kesyirikan. Walaupun dinamakan dengan selain kesyirikan. Nah, kita sering dengar kan, kata-kata kesyirikan pasti dijauhi sama orang-orang yang berusaha mengambil berkah dari batu, pohon, bangunan, dikasih nama jimat ini, atau aji musti ini, atau karomah ini, atau ijazah itu. Mau dikasih nama Islami seindah mungkin, tetap aja kesyirikan akan merupakan suatu kezoliman, teman-teman. Lanjut, Sat. Al-qa'idatur rabi'ah anna musyriki zamanina an aglazu syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yusyrikuna fi ar-rakha'i wa yukhlisuna fi shiddati wa musyrikun zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha'i wa shiddati wa dalilu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ. Sekarang kaidah yang keempat ya teman-teman ya. Kaidah terakhir. Jadi kesyirikan pada zaman sekarang, pada zaman kita ini betul-betul lebih parah daripada kesyirikan pada zaman dulu. Orang-orang musyrik zaman dahulu berbuat syirik pada saat lapang. Tetapi mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika dalam kondisi sempit. Ketika lagi di perahu itu. Ya kan lagi terombang-ambing di tengah laut. Ikhlas tuh meminta kepada Allah. Sedangkan orang musyrik zaman sekarang ya berbuat syiriknya tuh sepanjang waktu. Baik ketika lapang maupun sempit. Ya kan? Ada nggak orang yang pakai susuk atau pegang jimat? Anda pas lagi ini susuk, Anda lepas, nanti Anda pasang lagi, nggak ada. Bahkan ada yang sampai ketemu sama Ustadz itu, Ustadz Anda mau copot ini tapi Anda bingung caranya gimana. Bayangin. Anda pernah dengar tuh kisah kayak gitu. Saking dia udah lamanya ditanam di dalam dirinya. Jadi ketika dia dengar kajian tuh dia mual-mual, muntah-muntah, enek. Tuh jinnya semua tuh. Serem kan? Makanya teman-teman, jangan bermain-main dengan kesyirikan. Cukup gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sakit, lagi seneng, semua Allah yang beri kok. Lagi kayak corona gini, Allah yang beri nih sebagai ujian
Apakah kita jadi tambah sabar, tambah soleh, tambah giat ibadahnya, atau kita tambah lalai, makin langganan Netflix, langganan Disney Hot Channel, ya kan? Langganan NBA TV, dari pagi sampai malam nonton TV, leye-leye di kasur atau di sofanya. Mungkin kasurnya udah dipindahin ke ruang TV kali. Waktunya jalan terus dan kita akan dihisap. Ketika dihisap semua lihat. Bukan kita doang yang lihat sendirian gitu kayak di wartel gitu sendirian gitu. Enggak, semua lihat. Kalau semua lihat, apakah itu yang mau kita kasih lihat ke orang-orang? Apa nggak malu kita kalau ternyata setelah kita di akhirat terlihatlah keseharian kita itu terlihat semua tuh. Sekarang aja udah ada kamera kan yang canggih-canggih tuh, yang bisa ngerekam sampai kayak 20 tahun ditaruh di hewan gitu. Kelihatan tuh kemana aja. Kamera Allah lebih canggih teman-teman. Baru 20 tahun. Seumur hidup kita setiap detiknya aja kita bisa lihat. CCTV di rumah aja udah bisa ngerekam berapa? 2 bulan, 3 bulan? Itu zaman sekarang. Gimana dengan teknologi kecanggihan apa ya? Direkam semua ini kita setiap detik tuh. Yang lagi maksiat kelihatan semua. Makanya kita tuh bertobat, beristighfar, dosa-dosa yang dulu. Nggak mungkin kita nggak punya dosa, nggak mungkin. Iya kan? Dan balik lagi. Nah, orang-orang musyrik yang zaman sekarang ini berbuat syirik sepanjang waktu, ketika lapang maupun sempit, dalilnya apa? Kita lihat ada di surat Al-Ankabut ayat 65. Adalah maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tibanya mereka kembali mempersekutukannya. Jadi ketika di kapal, mereka ketakutan, mereka meminta kepada Allah tuh. Ketika sudah di darat, udah ngerasa safe, aman, balik syirik lagi. Kembali lagi menyembah Allah dan menyembah sesembahan lain selain Allah. Kalau orang zaman sekarang, banyak ada yang mengaku syahadat. Tapi apa yang diperlakukan? Apa yang dilakukan sama dia? Dia melakukan kesyirikan, dia meminta ke dukun, ya kan? Dia udah nggak percaya Allah lagi tuh. Lebih parah kan? Walaupun ngakunya Islam, semua orang bisa ngaku. Semua orang bisa mengaku. Tapi cinta sesungguhnya atau pengakuan sesungguhnya adalah ketika kita menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya kan? Syirik pada zaman kita lebih parah daripada syirik yang dilakukan pada zaman silam atau zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan berpikir, oh yang zaman sekarang itu lain sama zaman dulu. Zaman dulu cuma berhala doang, kuno. Enggak. Zaman sekarang ada berhala-berhala, zaman sekarang tuh ada. Kalau kita belajar, kita tahu ilmunya, kita bisa bedain tuh. Oh ini berhala zaman sekarang ternyata. Kalau enggak, oh nurut-nurut aja, ini berkah loh bro. Oh ini gini loh, kita ngarepin dari sini loh. Enggak, kita cuma jadi perantara. Ada orang-orang yang mengatakan kata-kata yang rancu kayak gitu. Bagi orang yang nggak punya ilmu, apa yang dibilang? Oh bener juga, iya. Nah, ini adalah ada 9 poin yang menunjukkan keparahannya zaman sekarang. Yang pertama, orang musyrik pada masa silam melakukan syirikan pada zaman sulit, pada zaman lapang aja. Jadi kalau pada saat susah, mereka beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, orang musyrik pada zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, beribadah kepada orang-orang soleh dari golongan para malaikat, para nabi, para wali, ya kan? Jadi itu yang disembah tuh orang-orang yang soleh tuh. Sedangkan zaman sekarang, kayak cerita yang kemarin tuh yang di Sragen, orang-orang musyrik malah beribadah kepada orang yang berbuat maksiat, bayangin. Dan mereka tahu itu berbuat maksiat. Kan gak masuk akal. Tapi apa? Ya karena itu. Gak punya ilmu. Gak jauh dari majelis ilmu. Gak punya teman-teman yang soleh. Akhirnya apa? Sejauh-jauhnya itu dari agama tuh. Bayangin. Gimana ceritanya coba? Orang mau dapat keberkahan dari Allah dengan menyembah kepada orang yang berbuat maksiat.
Ini udah kesesatannya double-double nih. Sedangkan yang zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW cuma kepada malaikat, para nabi, dan para wali. Dan tetap diperangin. Gimana yang zaman sekarang? Apa nggak lebih berhak diperangi? Ya kan? Tapi giliran kita ajak, belajar yuk ini. Oh, dikit-dikit sirik, dikit-dikit nggak boleh. Itu hawa nafsu tuh. Ini kan bahaya tuh kalau di hati kita ada kata-kata yang, oh dikit-dikit sirik nih. Dan ini yang nomor 3 nih. Ini juga penting nih. Orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka hanya mereka meyakini bahwa mereka menyelisih dakwah Rasulullah SAW. Mereka tuh hanya meyakini tuh mereka menyelisih dakwah tuh. Mereka tahu kalau mereka di sisi yang berseberangan dengan Rasulullah SAW. Sedangkan orang musyrik pada zaman ini malah mereka berada di atas jalan Rasulullah SAW. Mereka merasa di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Yang zaman sekarang tuh, bro, nggak pergi ke makam ini berkah bro. Kita disuruh nih, ini agama kita begini. Tuh, lu nggak, wah lu bandel lu ya. Lu nggak takwa lu, digituin tuh. Nggak mau ikut minta-minta di kuburan dibilang bandel tuh. Sedangkan yang pergi wisata religi ini itu, wah dicap soleh tuh. Anak baru pulang 3 bulan wisata religi. Anak istri gimana? Nggak tahu lah. Iya kan? Bener gak? Kalau mereka pada merasa di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan yang nggak ngerjain malah bilang dasar ekstrim, dasar apa ya? Orang so alim. Biasa itu.